siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saat kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kalau Allah ditinggikan dalam kehidupan kita, maka hari ini kita akan merasakan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau masuk di dalam doa. Engkau sungguh Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami dituntun oleh Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, biarlah Allah yang sangat baik itu juga termanifestasi di dalam kehidupan kami. Orang melihat kehidupan kami yang baik Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Engkau. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan Yesus Kristus, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kalau itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, maka Tuhan Yesus kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebaikan Allah itu terrefleksi dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi kami kekuatan, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan seluruh umat-Mu dimanapun berada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus.
jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya,
Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Kami boleh bangun hari ini, kami boleh menikmati hari ini. Biarlah sebelum kami mulai aktivitas hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu semata yang Kau nyatakan bagi kami, khususnya hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah hikmat yang dari Allah, bukan perkataan hamba-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita buka di dalam Yunus, ya. Kemarin kan Yunus 1, sekarang kita Yunus pasal yang kedua, kemudian ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Ini ayat yang kedua. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Kalau kita lihat di pasal yang pertama ini, mulai ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-17, ini ayat yang terakhir ini, tidak satu pun kita lihat, satu ayat pun kita lihat bahwa Yunus berdoa. Jadi dia disuruh Tuhan, dia langsung pergi ke Tarsis, ya. Tidak satu pun kalimat yang berbunyi Yunus berdoa. Setelah dia ditelan oleh ikan besar, maka Yunus berdoa dari dalam perut ikan, ya. Mulai berdoa ini Saudara. Jadi kalau kita lihat, saya melihatnya begini Saudara. Pasal yang kedua ini doanya kan dari dalam perut ikan. Ini bisa mempengaruhi narasi yang ditulis, ya. Susunan kalimatnya ini juga bisa mempengaruhi karena tertekan situasi, kemudian dia ilhamkan kembali apa yang sudah dialami, kemudian dia menulisnya, ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian latar belakang penulis ini menurut saya juga mempengaruhi dari susunan atau narasi yang dibangun di ayat-ayat ini. Banyak referensi menunjukkan bahwa kitab Yunus ini ditulis oleh Yunus itu sendiri, tetapi saya belum pernah membaca referensi, atau mungkin karena saya kurang membaca, bahwa latar belakang Yunus ini apa. Ya, mungkin pedagang atau mungkin pemungut cukai atau nelayan, itu mempengaruhi gaya narasinya, gaya bicaranya. Ya, tetapi kita nggak usah menyampingkan itu, karena saya lihat bahwa kekurang detailan sumber ini di pasal yang kedua ini, menurut saya ini bisa dipengaruhi dari itu tadi, kedua hal itu tadi. Kalau kita melihat Saudara, ya, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 atau 9 ini, itu situasinya Yunus situasi yang menyesal, ya. Jadi dia menyesal belum sampai melakukan apa yang dibilang bahwa dia berdosa kemudian mengakui dosanya. Idealnya kan seperti itu. Jadi dia datang kepada Tuhan, ya, datangnya kepada Tuhan. Kemudian dia mengakui dosanya kepada Tuhan juga, ya, bukan kepada manusia, ya. Karena saya pernah baca Yudas itu juga mengakui dosa-dosanya kepada manusia, kepada teman-temannya, ya. Kemudian dia mengakui dosanya kepada Tuhan, walaupun di ayat yang ke-9 ini boleh dikatakan sebetulnya bahwa itu kurang jelas menurut saya. Kurang jelasnya begini, ayat 9 Saudara, ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Maksudnya gini, saya melihat bahwa dia pernah bernasar, tapi di dalam kitab ini, di pasal yang 1 ayat pertama ini, saya nggak melihat apa yang dinasarkan. Tetapi saya bisa menarik
kesimpulan bahwa Nasarnya adalah dia mau menerima tugas itu. Dia mau menerima tugas itu dan dia mau menyampaikan amaran Tuhan, menyampaikan pesannya Tuhan kepada Asyur, ya. Jadi itu kurang kejelasan yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat di dalam ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan, ya, kepada ikan itu, ya. Jadi mungkin situasinya nggak mendukung, sehingga apa kira-kira firman Tuhan yang disampaikan pada waktu itu kepada ikan itu? Mungkin hai, kalau itu hai, teduhlah, atau mungkin seperti itu, ya. Ya, ini juga mempengaruhi latar belakang atau kondisi pada waktu dia menulis, saudara, ya. Jadi langkah yang pertama saya lihat, langkah yang Yunus adalah langkah di mana dia datang kepada Tuhan, berdoa, ya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, ya. Kemudian langkah yang kedua, dia menyesali, ya. Ayat yang kedua dan sebagainya, menyesali. Dan ini ayat yang ke-9 terakhir ini, akan kubayarkan. Ini sebetulnya kalau boleh dibilang, tapi ini sudah mewakili, karena langkah pertobatan itu adalah datang kepada Tuhan, menyesali, mengakui, dan berbalik, ya, berbalik menyesali apa yang sudah dia kerjakan. Itu langkah pertobatan. Sehingga saya menunggu kalimat bahwa Yunus mengatakan, saya bertobat, saya berdosa. Itu tidak ada, ya. Tetapi 9 yang terakhir ini, 9 yang B ini, itu menunjukkan bahwa ini sudah mewakili bahwa Yunus mau berbalik, ya, dari rencananya ke Tarsis, ke Spanyol itu, berbalik kepada Niniwe, ya. Jadi kalau boleh dibilang bahwa ini langkah ini sudah mewakili, ya, tiga langkah tadi, datang kepada Tuhan, mengakui, dan berbalik, berjanji akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, melayani melayani Tuhan. Dalam konteks ini adalah mengakui dia mau berbalik kepada Asyur. Catatan yang tertinggal saya tentang Asyur, saudara, itu adalah cikal bakalnya orang mutilasi, saudara. Jadi kalau mutilasi sekarang itu membunuh, kemudian dipreteli, gitu, ya, tangannya dipreteli, kaki dipreteli. Ini Asyur ini juga gitu ternyata. Catatan yang tertinggal. Jadi kalau kemarin di pasal yang pertama itu saya katakan bahwa dia tukang numpas. Jadi dia perang, siapa yang kalah bayar pajak. Ternyata perang itu pun juga menyisakan cerita bahwa dia pun juga mereteli, bunuh, mereteli, ya, kepalanya dipenggal, tangannya dipenggal, dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat murka Tuhan, ya. Jadi 3 langkah ini, saudara, 3 langkah ini menurut saya adalah langkah yang baik, ya, yang boleh dikatakan ideal bagi setiap orang untuk menerima perdamaian dengan Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan, mengakui, dan berbalik itu tadi, ya. Sekarang pertanyaan besarnya, apa kira-kira yang bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk pasal yang kedua, Yunus pasal yang kedua? Apakah kita menunggu hari-hari ini, kita menunggu bahwa kita ini ditelan masalah dulu yang besar-besar, kemudian kita datang kepada Tuhan, kita menyesal, kemudian kita berbilang, Tuhan, aku mau melayanimu, ya. Sering saya melihat bahwa saya diajak ke ICU, saya diajak ke rumah sakit mendoakan gitu, kemudian setelah didoakan, yang didoakan mungkin suaminya, ya, kemudian istrinya pasti bilang gini, nanti kalau sudah sembuh, ya, kami mau melayani. Ini terlalu sering saya mendengar. Ini kalau sudah dibilang seperti itu, ini golongannya Yudas. Dia mengakui dosa, dia datangnya kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Ya mungkin ya keras omongan ini, tetapi jangan sampai kita salah. Kita datang kepada Tuhan, oke.
Ya, kita mengakuinya harus kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan yang mendoakan kepada dan berjanji bahwa kita mau melayani. Enggak. Ya, apalagi hari-hari ini pandemi PPKM diperpanjang lagi. Mau melayani di mana? Ya nanti kira-kira kalau sudah sampai normal lagi itu enggak, Saudara. Kalau kita mau jujur bahwa hari-hari ini hari-hari yang baik. Hari-hari yang hikmat sekali, bahwa hari-hari ini panggung kita, mimbar kita itu ada di sekitar kita. Kalau kita ibu rumah tangga, ya kita lihat siapa yang biasanya belanja ini kok nggak ada. Oh, tukang sayur ini kira-kira kena. Ditelepon, mau didoakan. Oh, ibu itu kok 2 hari nggak kelihatan. Ya agak kepo sedikit lah. Ya, di sekitar kita ini. Kita kan pasti bersosialisasi, entah beli apa, loh ibu itu kok nggak kelihatan, ya itu kita nggak usah nunggu kita kemudian kita ditelan masalah dulu terus kita berjanji, enggak. Apalagi kita ngomongnya kepada hamba Tuhan, saya berdosa sudah melewatkan kesempatan, enggak Saudara. Ya kalau kita hari-hari ini kita sebagai nyales, ya nggak apa-apa, nyales sekali-sekali dimasukin omongan. Sehat-sehat, ya kalau anak Tuhan tuh pasti sehat, ya bagaimanapun juga, ya kita kadang-kadang menawarkan apa ada yang sakit, jadi nggak usah nunggu gereja buka baru kita berjanji mau pelayanan. Waduh, kapan gerejanya buka, ya? Jadi situasi ini boleh dibilang ini cocok sekali dengan situasi yang saat ini. Yunus pasal yang kedua. Situasi boleh datang, tetapi kita jangan terus berjanjinya kepada hamba Tuhan. Doakan dulu ya, nanti kalau sudah sembuh, pasti aku mau melayani, pasti aku mau memberi, dan lain sebagainya. Berjanji, bahkan mengakui kesalahannya kepada manusia. Ya, dulure Yudas ini berarti, ya mengakui kesalahannya kepada teman sesama rasul. Ya, akhirnya dia membuang uang itu terus kemudian dia gantung diri, ya itu saya nggak mau nyeritakan yang aneh, tetapi kejadiannya jangan sampai kita terbalik. Kita datang kepada Tuhan ya harus secara pribadi, kalau didoakan ya oke didoakan, tapi jangan sampai berjanjinya, jangan sampai kita mengakui dosanya, jangan sampai kita lain-lainnya itu bukan kepada Tuhan tapi kepada manusia. Enggak, ya ini jangan sampai terbalik, ya supaya hari-hari ini semakin kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bayangin Saudara, Yunus yang model gini, ya mulai pasal yang pertama sampai habis dia nggak pernah berdoa. Kemudian ya masih saya menggolongkan Yunus ini orang yang setengahnya rodok bandel gitu ya, sampai Tuhan lo nyari, apalagi kita. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya itu, kalau kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, ya sudah. Hari-hari ini kita lihat, bukan kepo, enggak, tetapi kita lihat bahwa apa sih yang kira-kira hari-hari ini yang membuat kita bisa untuk kita jadikan berkat bagi banyak orang. Ya, itu saja berkatnya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi rema untuk kami sampaikan dari Yunus pasal yang kedua. Biarlah hari-hari ini kami tidak menunggu masalah itu datang, namun kami mau bahwa melayani Engkau itu tidak tergantung kondisi kami terpuruk, namun kami mau hari-hari ini kami terus untuk melihat, beri kami kepekaan untuk kami melihat ada di sekitar kami, entah itu tetangga kami, entah itu saudara kami, entah itu orang-orang dekat kami, supaya kami menjadi peka dan kami mau minimal berdoa untuk mereka, minimal kami memberi empati, bahkan kalau boleh kami akan mengunjungi dan lain sebagainya. Itu bentuk kasih yang daripada-Mu untuk kami sampaikan kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pemirsa yang mendengar, melihat. Biarlah kiranya semakin hari mereka semakin mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang baik untuk mereka lebih peka kepada situasi lingkungan yang ada di sekitarnya, bahwa melayani Engkau itu bukan
hanya terbatas kepada gereja, namun di dalam kehidupan kami sehari-hari itu pun juga melayani Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, juga Wakil Presiden, juga para menteri, biarlah kiranya siapapun yang menjadi pengambil kebijaksanaan ini, terlebih tentang PPKM yang diundur lagi ini, biarlah kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka, roh yang takut akan Engkau, sehingga apapun yang diambil keputusan, ketetapan itu menjadi keputusan bersama untuk kesejahteraan rakyat bersama Tuhan, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.